Bab 711, Tuan, Anda salah. Ye Bufan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Kapan aku bilang aku akan melarikan diri? Kamu bijaksana, kamu tahu kamu tidak bisa melarikan diri bahkan jika kamu tahu cara melarikan diri. Belum terlambat untuk mengembalikan 800 juta yuan keluarga kami sekarang. Tuan Ge dan saya akan menjadi perantara dengan Anda nanti, dan mungkin kami bisa menyelamatkan hidup Anda. Ye Bufan berkata, Anda terlalu banyak berpikir kembalikan uang yang saya dapat. Si Wensong berteriak, wah, apakah kamu tidak takut pada Tuan Ge? Takut padanya, apakah kamu yakin Ge Wengong akan membela kamu? Ye Bufan tersenyum sedikit, dalam hal ini baiklah, mari kita buat kesepakatan. Saat kita bertemu Ge Wengong nanti, jika dia mengizinkanku, aku akan mengembalikan uang itu padamu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Si Wensong berteriak, kamu bocah sombong berani memanggil Tuan Ge dengan namanya saja, tunggu sampai kamu mati. Orang tua itu menarik Wang Suening dan berjalan masuk. Xiao Fan, apakah ini baik-baik saja? Itu adalah Tuan Ge. Wang Suening tampak khawatir. Petik 2. Jangan khawatir, nanti Anda akan tahu bahwa apa yang saya katakan itu benar. Petik 2. Ye Bufan menjabat tangannya, dan mereka berdua berjalan ke teras bersama. Si Wensong mengikuti dari belakang mereka. Setelah memasuki pintu, dia berlari ke depan dan berteriak, Tuan Ge, anak laki-laki bernama Ye ada di sini baru saja berdiri di luar. Memanggilmu dengan nama depanmu sama sekali tidak sopan. Semua orang menunggu dengan tenang di halaman, tapi mereka langsung menoleh ketika mendengar teriakannya. Banyak orang yang tidak tahu siapa Ye Bufan, apalagi keluhan antara dia dan beberapa keluarga terkenal, tapi mereka tahu itu. Itu tabu menggunakan nama Tuan Ge. Sebagai dewa tua di kota Jiangbei, semua orang akan memanggilnya Tuan Ge dengan hormat. Bagaimana mungkin ada orang yang berani memanggilnya dengan namanya? Mata si Tianqi berbinar, Tuan, penjahat yang saya bicarakan adalah anak ini. Dia begitu bersemangat hingga dia tidak menyadari perubahan ekspresi Master Ge sama sekali. Dia berbalik dan berlari ke arah Ye Bufan sambil berteriak dengan arogan, Ye Bufan, kamu masih berani datang ke sini. Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Ge baru saja mengatakan bahwa dia akan mengambil tindakan terhadap Anda, jadi tunggu saja kematiannya. Ye Bufan meliriknya dan berkata dengan dingin, keluar. Wah, kamu masih berani sombong. Si Tianqi sepenuhnya berpikir bahwa setelah menemukan Master Ge sebagai pendukungnya, pihak lain akan merendahkan diri dan bahkan berlutut untuk memohon pengampunan. Tanpa diduga, pihak lain masih tidak menganggapnya serius. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Ye Bufan. Hidungnya berteriak, ini rumah Tuan Ge, bukan giliranmu untuk bertindak liar. Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat telapak tangan besar muncul di depan matanya, dan menamparnya dan keras, meninggalkan bekas tamparan merah cerah di wajah si Tianqi. Pada saat yang sama, dia terbang sejauh 7 atau 8 meter dan jatuh ke kaki Tuan Ge dengan bunyi gedebuk. Kali ini semua orang terkejut kawan. Bagaimana dia bisa begitu sombong dan sombong? Dia berani menyakiti seseorang di depan Tuan Ge, dan dia hanyalah seorang murid. Apa perbedaan antara ini dan Wang Xuans dan putranya hanya mencari kematian? Mengalahkan si Tianqi di depan umum saya khawatir Tuan Ge akan marah. Si Tianqi bangkit dari tanah, memuntahkan seteguk darah bercampur dengan giginya, dan berteriak kepada Tuan Ge, Tuan, Anda telah melihat betapa sombongnya orang-orang ini, pembunuh adalah. Mata semua orang juga bingung. Semua orang berkumpul di sekitar Ge Wengong, dan melihat wajah Tuan Ge pucat saat ini, dan dia jelas sangat marah. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan busur listrik biru muncul di telapak tangannya. Lampu listrik menyala dan mengeluarkan suara berderak. Tuan Ge sebenarnya menggunakan kekuatan guntur. Dia jelas-jelas marah. Anak ini sudah selesai. Dia berani memprovokasi Tuan Ge seperti ini. Bukankah dia meminta kematian? Orang seperti itu sedang mencari kematian, itu pasti tidak akan bertahan di bab pertama. Si Tianqi sangat gembira. Pada saat ini, dia merasa tamparan yang dia terima tidak sia-sia. Sebagai imbalan atas kemarahan tuannya,
dia bisa akhirnya membalaskan dendam keluarga Si. Dia menunjuk kembali ke Ye Bufan, wah, kamu sudah mati. Tapi tepat di tengah-tengah berbicara, dia tiba-tiba merasa mati rasa di sekujur tubuhnya, dan busur listrik setebal sumpit di tangan Tuan Ge menimpanya. Si Tianqi tersambar petir dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Rambutnya berdiri tegak seperti guntur, asap hitam terus keluar dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya bergerak-gerak, tampak menyedihkan. Semua orang yang hadir tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa petir Guru Ge menyambar muridnya? Bukankah kita harus meretas pemuda itu? Si Wensong tampak bingung lalu berteriak. Tuan, Anda salah melakukannya. Orang yang harus dicincang adalah anak itu. Dasar kentut, itu tuanku. Orang yang berbicara adalah Fu Zhaoz. Ketika dia melihat Ye Bufan, dia menendang Si Wensong ke tanah. Ge Wengong segera berlari turun dari panggung, mendatangi Ye Bufan, dan berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Murid Ge Wengong telah bertemu dengan gurunya. Mengapa Anda tidak menelepon saya dulu agar saya bisa keluar dan menyambutnya? Di belakangnya, Fu Zhaoz dan murid lainnya juga berlutut dan memberi hormat pada Ye Bufan. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang di halaman terdiam sejenak. Semua orang merasa seolah-olah mereka disambar petir Guru Ge, dan sangat terkejut hingga mereka terbakar di luar dan lembut di dalam. Apa yang terjadi? Tuan Ge, yang terkenal di Jiangbei, sebenarnya menyebut pemuda itu Tuan. Di alam bawah sadar orang, mereka berpikir bahwa seseorang yang bisa disebut guru oleh Tuan Ge harus sangat dihormati, setidaknya di usia 70-an, atau 80-an. Pada usia 10 tahun, sama seperti makhluk abadi tua yang legendaris, dia tidak akan pernah semuda sekarang. Si Tianqi baru saja pulih sedikit dari kekuatan guntur dan kilat. Setelah mendengar berita itu, penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap dan dia pingsan. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan menjadi murid Master Ge, dia akan sepenuhnya menemukan seseorang untuk mendukungnya, dan bahwa dia dapat menginjak Ye Bufan di bawah kakinya. Bagaimana dia bisa membalaskan dendamnya? Si Wensong jatuh ke tanah, mulutnya terbuka lebar dan tidak bisa menutup untuk waktu yang lama. Kejutan yang hebat membuatnya melupakan rasa sakit akibat tendangan tadi. Wang Xuening berdiri di samping Ye Bufan, saat ini tampak seperti patung lilin yang indah, dengan dua mata besar yang indah yang hampir menonjol dari rongganya. Dia mengira Ye Bufan sedang bercanda ketika dia mengatakan dia adalah guru Ge Wengong, tapi dia tidak menyangka itu benar. Pacar seperti apa yang kamu cari? Berapa banyak rahasia yang tidak Anda ketahui? Hal yang paling menjengkelkan adalah Wang Zian. Keyakinan dan kebanggaan yang dia bangun setelah menjadi murid Master Ge langsung hancur berkeping-keping. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Bufan akan sangat iri ketika dia mengetahui bahwa dia telah menjadi murid Master Ge, dan bahkan memintanya untuk melanjutkan pertunangan sebelumnya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa identitas kebanggaannya tidak akan berarti apa-apa di depan orang lain. Master Ge hanyalah murid mereka, dan sekarang dia telah menjadi murid mereka. Ye Bufan melihat berbagai ekspresi semua orang. Dan tersenyum tipis, melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, kalian semua, bangun." Bab 712 Kamu belum layak. Dengan izin Ye Bufan, Master Ge dan yang lainnya berani berdiri. Tuan, silakan duduk. Tuan Ge dengan hormat mengundang Ye Bufan ke atas panggung dan duduk di kursi Grandmaster tadi, sementara dia berdiri di sampingnya dengan tangan ke bawah, terlihat sangat hormat. Fu Zhaoz melangkah maju dan berkata, "Tuan, orang-orang dari keluarga Si baru saja menyinggung Anda, bagaimana Anda harus dihukum?" Si Tianqi baru saja bangun, dan ketika dia mendengar kata-kata ini, dia gemetar ketakutan dan hampir pingsan lagi. Si Wensong juga gemetar di dalam hatinya. Dia hanya kehilangan 800 juta di masa lalu, tetapi sekarang dia telah menyinggung Guru Ge. Ye Bufan melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan, biarkan mereka pergi." Fu Zhaoz berbalik, dan berkata kepada Si Wensong dan cucunya, "Tuanku murah hati dan tidak akan berdebat dengan kalian berdua. Keluar dari sini." Tianqi berjuang untuk bangkit dari tanah dan berjalan keluar pintu bersama Si Wensong. Keduanya terasa sangat berat. Ini jelas merupakan bencana bagi Si Jia karena semuanya telah mencapai tahap ini.
Jika dia menyinggung Guru Ge, akan sulit baginya untuk mendapatkan pijakan di kota Jiangbei di masa depan. Banyak orang di halaman menghela nafas secara diam-diam. Keluarga Si benar-benar telah pergi dari surga ke dasar lembah. Mereka baru saja memasuki pintu Tuan Ge, dan sekarang mereka diusir. Namun saat ini, teriakan keras terdengar dari luar pintu. Ye Bufan, keluar dan mati. Lalu terdengar suara langkah kaki yang kacau di pintu, dan selusin orang bergegas masuk. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berusia 60-an atau 70-an, dengan rambut putih dan janggut panjang, mengenakan jubah biru. Meskipun dia tidak terlihat tinggi, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Itu adalah Xiang Donglai, kepala sekte Kongtong. Di sampingnya ada seorang lelaki tua kurus dan Xia Hao serta lainnya, yang sebagian besar adalah murid sekte Kongtong. Jelas sekali, orang-orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi Ye Bufan. Si Wensong dan Si Tianqi tidak terburu-buru untuk pergi dan hanya menyingkir. Karena Kongtong dikirim untuk membalas dendam, dia harus bersiap. Jika Grandmaster Xiangdong datang untuk mengambil tindakan secara pribadi, saya khawatir Tuan Ge tidak akan bisa menghentikan mereka. Melihat orang-orang ini datang untuk menimbulkan masalah bagi gurunya, Guru Ge menjadi sangat marah. Berani? Apakah kamu mencari kematian? Meskipun dia biasanya berhubungan baik dengan Xia Huao dan mengetahui latar belakang sekte Kongtong, dia tidak akan menyinggung gurunya, bahkan Raja Surga. Setelah berbicara, dia melambaikan lengan jubah kanannya, dan lusinan tombak es muncul di udara, menembaki orang-orang Kong. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Fraksi Dong dengan niat membunuh yang ganas. Belalang itu menghalangi mobil. Kamu masih jauh. Kilatan rasa jijik melintas di wajah Xiang Donglai, dan dia meninju dengan santai. Sebagai master tingkat bumi, pada awalnya ia mampu memobilisasi vitalitas langit dan bumi. Pukulannya segera menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dan udara di sekitarnya mengeluarkan suara siulan yang tajam. Meskipun mereka tidak menyentuh tombak es secara langsung, kekuatan tinju yang tajam langsung menghancurkan tombak es tersebut menjadi beberapa bagian, mengubahnya menjadi kepingan salju yang berjatuhan. Para ahli dapat mengetahui apakah ada pukulan segera setelah pukulan itu mengenainya. Setelah pukulan Xiang Donglai, semua orang yang hadir segera mengubah ekspresi mereka. Ekspresi Ge Wengong berubah dan dia hendak mengambil tindakan lagi, tapi Ye Bufan mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Praktisi dan pejuang sihir masing-masing memiliki kekuatannya sendiri, dan seorang master sihir pada dasarnya setara dengan kultivasi tingkat master. Hanya saja Xiang Donglai jelas telah mencapai tahap tengah master, sedangkan Ge Wengong baru saja melangkah ke ambang batas master sihir. Ada kesenjangan besar antara keduanya, dan mereka belum menjadi lawan satu sama lain. Melihat faksi Kongtong lebih unggul, Si Wensong tiba-tiba merasa senang. Jika Xiangdong datang untuk membunuh Ye Bufan dan Ge Wengong, akan ada harapan bagi keluarga Si untuk melawan. Wang Xuans dan putranya merasa berat lagi. Lawan Ye Bufan adalah Xiang Donglai. Meskipun Master Ge ada di belakangnya, dia tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Yang lain, sebaliknya, hanya ingin menonton pertunjukan itu. Entah itu Master Ge atau Master hebat yang datang dari timur, dia adalah sosok seperti dewa di hati mereka. Sekarang kedua belah pihak berada dalam konflik langsung. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, ini adalah pertunjukan yang luar biasa bagi mereka dan tidak boleh dilewatkan. Suasana hati Wang Zian menjadi semakin rumit. Meskipun Ye Bufan lebih baik dari yang dia kira, dia terlalu sombong dan memprovokasi terlalu banyak musuh. Pada saat yang sama, diam-diam aku senang telah memutuskan pertunanganku dengan pihak lain, jika tidak, keluargaku mungkin juga terlibat. Xia Hao tampak bangga, melangkah maju, menunjuk ke arah Ye Bufan dan berkata, hari ini tuanku ada di sini secara langsung, mengapa kamu tidak turun dan mati? Saat semua orang berkeringat untuknya, Ye Bufan berkata dengan tenang, biarkan aku turun, kamu belum memenuhi syarat. Setelah mengucapkan kata-kata ini, banyak orang yang hadir kembali ketakutan. Saat menghadapi guru besar Xiangdong, kita tidak boleh berusaha meringankan hubungan sebanyak mungkin. Tidak ada konflik. Apakah pemuda ini gila? Saat ini,
dia justru berani memprovokasi pihak lain. Anak yang sombong. Sebagai kepala sekte Kongtong dan guru generasi, Xiangdong dikagumi oleh ribuan orang. Kemanapun dia pergi. Terlebih lagi, dia kini telah membuat terobosan lain dan mencapai tingkat menengah bumi. Xiang Donglai melangkah maju, berdiri di tengah teras, memandang Ye Bufan dan berkata, "Nak, apakah kamu yang menipu muridku sebesar 2,3 miliar yuan?" Ye Bufan duduk di kursi taisi dengan menyilangkan kaki dan berkata dengan tenang, "Saya mengambil uang itu, tetapi itu tidak dianggap penipuan. Itu adalah uang penyelamat hidup yang mereka serahkan sendiri." Ya Tuhan, siapa pemuda ini? Dia sebenarnya memaksa Xia Hao untuk menyerahkan 2,3 miliar ini terlalu luar biasa. Sedikit lagi, kan? 2,3 miliar koin Huaxia, berapa harganya? Pantas saja Grandmaster datang langsung ke sini. Beberapa orang hanya rakus akan uang. Uang adalah bagus, tapi itu harus dihabiskan dengan hidup. Sekarang lebih baik, ya, bukan hanya tidak bisa menghemat uang, tapi aku takut nyawaku akan hilang. Petik 2. Orang-orang yang menonton banyak bicara. Selain terkejut, banyak orang yang tidak berpihak pada Ye Bufan, lagi pula, reputasi Xiang Donglai terlalu bagus. Xiang Donglai sangat marah hingga matanya terbakar. Pemuda di depannya itu benar-benar sombong. Dia berani meminta uang penyelamat nyawa murid sekte Kongtongnya. Dia berkata lagi, "Adik laki-laki saya Sue Changhai juga disakiti oleh Anda. Apakah Anda berbicara tentang lelaki tua sombong itu? Saya memukulnya, tapi itu hanya pelajaran. Jika saya tidak mengambil tindakan, dia pasti sudah melakukannya. Sudah lama dipukuli. Dia sudah mati, jadi aku menyelamatkan nyawanya." Xiang Donglai berkata dengan marah, "Nak, akui saja. Jika kamu berani menyentuh sekte Kongtongku, turunlah dan mati." Ye Bufan duduk di kursi taisi, berkata dengan tenang, "Jika kamu ingin bertarung denganku, kamu tidak layak." Ge Wengong berkata, "Tuan, mengapa kamu tidak membiarkan aku memberi pelajaran pada orang gila ini? Aku juga tidak membutuhkanmu." Bufan melambaikan tangannya di belakangnya dan berkata, "Ye Tian, pergi dan beri pelajaran pada orang tua bodoh ini." Begitu dia selesai berbicara, mata semua orang yang hadir jatuh ke tanah. Pemuda ini tidak berani mengambil tuan besar Xiangdong serius. Benar-benar tidak ada orang lain, dan saya tidak tahu siapa itu. Sombong, sombong sekali. Xiang Donglai sangat marah hingga hampir mengeluarkan seteguk darah. Ye Tian menerima perintah itu dan melangkah ke depan Xiang Donglai. Karena dia terlalu rendah hati sebelumnya, banyak orang baru mengetahui keberadaannya sekarang. Ye Bufan berkata, "Kemarilah ke timur. Ini pelayanku Ye Tian. Hanya jika kamu bisa mengalahkannya kamu akan memenuhi syarat untuk menantangku." Petik 2. Bab 713, Membunuh Grandmaster dengan satu pukulan. Nak, kamu sebenarnya menggunakan seorang pelayan untuk bertarung. Pernahkah kamu mendengar bahwa seorang tuan tidak boleh dihina? Saat dia berbicara, lelaki tua yang berdiri di belakang Xiang Donglai berdiri. Orang tua ini berusia sekitar 70 atau 80 tahun. Dia memiliki tubuh kurus tetapi matanya sangat tajam. Ye Bufan memandang orang tua itu dan berkata, "Siapa kamu?" Orang tua itu berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, "Huang Chengchou, master dari sekte Liu He, juga seorang Grandmaster." Ada sensasi lain di tempat itu. Awalnya, dia sudah sangat kuat ketika dia datang ke timur, tapi dia tidak menyangka akan ada Grandmaster lain di sini. Ye Bufan tersenyum dingin dan berkata dengan nada meremehkan, "Kamu layak disebut Master." Menurutnya, mereka yang ingin menjadi Master setidaknya harus mencapai tingkat surga atau lebih tinggi. Tapi sekarang seni bela diri sedang menurun, bahkan pejuang tingkat bumi pun dapat membuka sekte mereka sendiri dan menjadi Master. "Anak bodoh, beraninya kamu membenciku." Huang Chengchou berteriak, "Saya mulai berlatih seni bela diri ketika saya berusia 4 tahun, dan saya dapat bersaing dengan orang dewasa pada usia 10 tahun. Semua sasana tinju di kota, dan pada usia 30 tahun, saya melangkah ke ambang seni bela diri tingkat Xuan. Pada usia 40 tahun, dia secara resmi mengambil alih sebagai pemimpin sekte Liu He, dan pada usia 50,
dia secara resmi melangkah ke ambang tingkat bumi dan meraih gelar Grandmaster. Bagaimana Anda, seorang anak muda, dapat dibandingkan dengan saya? Petik 2. Anda berusia 30 tahun di tingkat Suan, dan 50 tahun di tingkat bumi. Sudah menjadi seperti ini, tapi kamu masih punya keberanian untuk membicarakannya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Hal-hal yang dibanggakan lelaki tua itu sungguh konyol di matanya. Huang Chengchou berkata dengan marah, "Nak, kamu berani membenciku. Apakah kamu berani turun dan melawan?" Ye Bufan berkata, "Terlalu banyak omong kosong. Siapapun di antara kamu bisa menantangku jika kamu mau. Kamu bisa mengalahkan budakku pertama. Kalau begitu, baiklah, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menepati kata-katamu." Huang Chengchou menoleh ke arah Xiang Donglai dan berkata, "Saudara Xiang, izinkan saya memberi pelajaran kepada anak bodoh ini untuk kamu." Setuju dengan faksi Kongtong, tapi kali ini dia datang untuk berdiri. Dia bersorak, tapi sekarang dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan memberi pelajaran pada anak sombong ini. "Baiklah, Tuan Huang, permisi." Xiang Dong datang dari tempat di mana dia bahkan lebih sombong setelah menembus ke tengah-tengah tingkat bumi. Menurutnya, jika dia menyerang Ye Bufan secara pribadi, itu seperti menaruh emas di wajah lawannya. Dalam hal ini, yang terbaik adalah Huang Chengchou mengambil tindakan. Sekarang kedua belah pihak memutuskan untuk mengambil tindakan, para penonton mundur satu demi satu dan memberi jalan menuju ruang terbuka di halaman. Huang Chengchou sudah siap, memandang Ye Tian dengan isyarat dan berkata, "Huang Chengchou, master dari Sekte Liu He." Ye Tian, boneka mayat normal tidak dapat berbicara, tetapi teknik pemurnian mayat Ye Bufan memiliki ciri uniknya sendiri. Pada saat yang sama, ia dapat memerintahkan boneka mayat tersebut untuk berbicara melalui kesadarannya sendiri, sehingga keuntungan terbesarnya adalah menghindari timbulnya kecurigaan dari orang lain. Huang Chengchou berkata dengan tatapan arogan, "Ayo kita lakukan. Karena kamu adalah seorang junior, aku akan memberimu 3 gerakan terlebih dahulu." Ye Tian hanyalah mayat perak. Yang dia inginkan dalam pikirannya hanyalah menyelesaikan perintah tuannya, jadi dia tidak sopan sama sekali. Setelah Hong Chengchou mengatakan itu, dia meninjunya. Awalnya, tidak ada seorang pun yang menganggapnya serius, mengira bahwa dia hanyalah pelayan atau pengawal Ye Bufan, dan keterampilan serta kultivasinya pasti tidak akan terlalu tinggi. Tapi setelah pukulan ini dilepaskan, ekspresi semua orang yang hadir berubah begitu cepat. Selain itu, pukulan Ye Tian begitu kuat sehingga suara robekan yang tajam terdengar di udara sekitarnya. Xiahou Ao langsung terkejut. Sebagai seorang pejuang di puncak level Suan, dia secara alami memahami apa yang sedang terjadi. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun dan masih tidak bisa melakukan ini. Di mana Ye Bufan menemukan tuan ini, dan dia sebenarnya mengatakan dia adalah pelayannya. Orang yang paling terkejut adalah Huang Chengchou yang pertama menanggung beban itu. Awalnya, dia ingin memamerkan kekuatannya dan menunjukkan kemurahan hatinya sebagai seorang master dengan membiarkan lawan menggunakan beberapa gerakan. "Saya tidak pernah menyangka bahwa pihak lain adalah master tersembunyi, dan dia akan menjadi begitu kuat saat dia bergerak. Pada saat ini, sudah terlambat untuk menghindar." Dia mengabaikan janji yang baru saja dia berikan kepada lawannya 3 gerakan. Bang! Klik! Kedua tinju itu bertabrakan, menimbulkan ledakan, lalu terdengar suara retakan tulang. Setelah diubah oleh Ye Bufan, kekuatan Ye Tian sebanding dengan kelas bumi tingkat menengah, dan itu adalah yang puncak. Yang terpenting adalah sebagai mayat perak, tubuhnya lebih keras dari emas dan besi. Melihat kedua tinju itu bertabrakan, tinju Ye Tian begitu kuat hingga benar-benar menghancurkan lengan lawan, dan kemudian mengenai dada lawan tanpa henti. Bang! Engah! Suara teredam lainnya datang, dan pemandangan mengejutkan terjadi. Huang Chengchou, master dari Sekte Liu He dan Grandmaster generasi pertama, dipukul oleh Ye Tian dengan lubang berdarah di dadanya. Seluruh orang itu terbang lebih dari 10 meter seperti boneka kain rusak dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Pukulan ini langsung menghancurkan organ dalamnya. Huang Chengchou bahkan tidak sempat melawan dan langsung mati. Setelah melakukan semua ini,
Ye Tian sepertinya telah melakukan hal sepele dan langsung mundur, berdiri di depan Ye Bufan lagi. Orang-orang yang hadir sangat terkejut, dan beberapa wanita pemalu berteriak dan menutup mata mereka. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Guru Agung Huang Chengchou, pemimpin sekte Liu He, bahkan tidak dapat menahan pukulannya. Yang terpenting pemuda di depannya belum mengambil tindakan secara pribadi. Yang dia kirimkan hanyalah seorang pelayan. Sepertinya mereka tidak mengucapkan kata-kata kasar barusan. Mungkin Xiang Donglai benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkan orang lain mengambil tindakan. Yang paling terkejut adalah para prajurit yang hadir. Mereka lebih tahu betapa menakutkannya pukulan Ye Tian. Tidak terbayangkan untuk menghancurkan seorang Grandmaster dengan satu pukulan. Hati Xiang Donglai yang awalnya sombong tiba-tiba tenggelam. Meskipun dia menganggap dirinya satu tingkat lebih tinggi dari Huang Chengchou, dia tetap tidak bisa membunuh lawannya dengan satu pukulan. Tidak ada keraguan bahwa pemuda pendiam di depannya juga adalah seorang master, dan sangat kuat. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, dia terkejut di dalam hatinya. Kapan Grandmaster yang begitu kuat muncul di kota Jiangbei? Wang Xuening juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa teman dengan masalah otak yang disebutkan Ye Bufan itu begitu kuat. Dia awalnya mengkhawatirkan suaminya, tapi sekarang dia benar-benar lega. Ada keluarga yang senang dan ada pula yang sedih, namun si Wen Song dan cucunya sama sekali tidak senang. Mereka tetap tinggal karena ingin melihat lelucon Ye Bufan. Namun segala sesuatunya bertentangan dengan ekspektasi mereka, dan hasilnya benar-benar berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Kekuatan pemuda ini menyegarkan pemahaman mereka berkali-kali. Satu-satunya yang merasa normal di antara kerumunan itu adalah Ge Wengong. Mereka telah menyaksikan keterampilan Ye Bufan di Afrika. Bahkan dia dan Christina adalah pelayan guru, jadi tidak berlebihan jika memiliki Ye Tian yang sangat terampil. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, jelas sedikit tidak puas dengan penampilan Ye Tian. Apa yang dilakukan orang ini terlalu berdarah. Sepertinya dia perlu lebih memperhatikan di masa depan. Dia menoleh untuk melihat Xiang Donglai, orang tua, giliranmu. Bab 714, Pisau Berputar. Setelah mendengar apa yang dia katakan, mata semua orang terfokus pada Xiang Donglai. Jika setengah jam yang lalu, semua orang berpikir bahwa mereka akan mampu meraih kemenangan penuh kali ini menuju ke timur, atau setidaknya memiliki keunggulan absolut, tetapi sekarang berbeda. Ye Tian menunjukkan kekuatan luar biasa dan mengalahkan Huang Chengchou, yang juga seorang master, dengan satu pukulan. Dan dia hanyalah seorang pelayan. Adapun seberapa kuat pemuda yang duduk di atas panggung itu, semuanya tidak diketahui. Hasilnya, banyak orang yang sangat bersemangat. Sebagai orang yang menonton pertunjukan tersebut, tentunya semakin kuat kedua belah pihak, semakin baik, dan semakin seru pertarungannya, semakin baik. Saat ini, wajah Xiang Donglai sangat jelek, dan dia benar-benar berada dalam dilema. Dia bisa dengan jelas melihat pukulan Ye Tian sekarang. Dia setidaknya berada di level kultivasi tingkat menengah, jadi dia tidak yakin akan kemenangan sama sekali. Tetapi jika dia tidak mengambil tindakan, Huang Chengchou ada di sini untuk membantunya apapun yang terjadi, dan sekarang dia terbunuh dengan satu pukulan. Jika dia tidak membalaskan dendam temannya, saya khawatir akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan pijakan di dunia di masa depan. Pada saat yang sama, dia diam-diam senang bahwa dia telah menembus ambang batas tingkat bumi tengah, jika tidak, dia pasti akan mati kali ini. Melihat ekspresinya yang kusut, Ye Bufan berkata lagi, Tuan Xiang Donglai, bukankah kamu di sini untuk membalas dendam padaku? Mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Petik 2. Nak, kamu mencari kematian sendirian. Xiang Donglai pergi. Setelah menemukan jalan keluar, dia berjalan ke tengah teras dan berkata kepada Ye Tian, ayo, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu guru sejati hari ini. Ye Tian melangkah maju dan berkata dalam suara dingin, ayolah. Semua orang telah mengatakannya sebelumnya. Saya pikir dia adalah orang yang tidak banyak bicara, tetapi setelah melihat betapa kejamnya dia, tidak ada yang berani meremehkannya. Bersiaplah, mari kita lihat apa yang terjadi. Xiang Donglai bertindak agresif, tapi nyatanya dia tidak memiliki kepastian kemenangan. Oleh karena itu,
Alih-alih berteriak untuk memberi lawan 3 gerakan seperti yang dilakukan Huang Chengzhou, dia menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan keunggulan. Cukup ketukkan jari kaki Anda ke tanah, dan seluruh tubuh Anda akan melompat ke udara setinggi 7 atau 8 meter, seperti burung besar yang terbang ke udara. Lalu dia menamparkan kepala dan kaki Ye Tian dengan telapak tangan. Melihat Grandmaster secara resmi mengambil tindakan, semua orang di sekitarnya sangat bersemangat. Apakah ini King Gong yang legendaris? Apakah semuanya benar? Sungguh menakjubkan. Layak bagi guru besar yang datang ke timur. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia normal. Saya pikir itu hanya dibuat-buat di TV. Sekarang saya menyadari bahwa kami terlalu bodoh. Beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam Xiang Donglai. Sayangnya, kecepatan pihak lain terlalu cepat, dan rekamannya hanya kabur, dan tidak ada yang terlihat jelas. Dibandingkan dengan gerakan mewah Xiang Dong, Ye Tian tetap bersahaja dan mengangkat kepalanya untuk menyambutnya dengan pukulan. Tinju dan telapak tangan bertemu, dan kedua pria itu maju untuk bertarung langsung. Dari sudut pandang Xiang Dong, bahkan jika lawannya membunuh Huang Chengzhou dengan satu pukulan, dia tidak jauh lebih tinggi dari dirinya sendiri. Di luar dugaan, setelah kepalan tangan dan telapak tangan bertemu, ia langsung merasakan kekuatan yang luar biasa, dan ada rasa sakit yang menusuk di telapak tangan, seolah-olah akan patah kapan saja. Untungnya, dia berada di udara dan bisa terbang mundur lebih dari 10 meter. Xiang Donglai mendarat dan mundur 3 atau 4 langkah. Wajahnya memerah, darah mengalir deras di tubuhnya, dan dadanya bengkak telah muncrat. Sungguh menakjubkan. Dia terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa kultivasi Ye Tian telah mencapai puncak tahap tengah permukaan bumi, dan hanya berjarak 1 garis tipis dari tahap selanjutnya. Dan dia baru saja menembus ambang batas jangka menengah, sehingga kesenjangan dengan lawannya bisa dibayangkan. Nampaknya jika ingin menang, mengandalkan kerja keras pasti tidak akan berhasil. Anda hanya bisa memperjuangkannya dari aspek lain. Untuk bisa mencapai titik ini, Xiang Donglai juga berpengalaman dalam bertarung. Ia segera mengubah strateginya dan menggunakan keterampilan tubuh serta kecepatannya untuk berdiri bersama Ye Tian. Namun, dia segera menemukan bahwa Ye Tian tidak hanya kuat, tetapi juga sangat cepat, dan dia juga tidak memiliki keunggulan dalam aspek ini. Hanya setelah beberapa gerakan, dia benar-benar ditekan oleh Ye Tian dan benar-benar dirugikan. Pada titik ini, Xiang Donglai tidak lagi peduli dengan reputasi Grandmaster dan hanya dapat menggunakan keahlian uniknya. Pisau berputar. Setelah teriakan keras, 2 sinar cahaya dingin terbang dari tangannya, menebas wajah Ye Tian, dan satu ke perut bagian bawah. Pisau berputar adalah keahlian unik Xiang Dong untuk menekan bagian bawah kotak. Sudah bertahun-tahun tidak digunakan, hari ini dia terpaksa menggunakan kartu truf terakhirnya karena tidak punya pilihan lain. Kedua pisau pemintalnya adalah senjata tajam yang dibuat khusus, panjangnya sekitar 1 kaki. Keduanya dapat digunakan sebagai senjata dan senjata tersembunyi. Melihat guru besar Xiang Donglai terpaksa menggunakan senjata, banyak orang yang hadir berteriak kaget. Menghadapi 2 pisau yang berputar, Ye Tian tidak panik sama sekali. Dia menoleh untuk menghindari yang pertama, lalu melompat ke udara untuk menghindari yang kedua, lalu melompat ke arah Xiang Donglai, meninju dia dengan tangan kanannya secepat guntur, dan memukulnya dengan keras di dada. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Xiang Donglai. Tampaknya pemuda ini masih kurang pengalaman bertempur, dan dia bahkan tidak tahu seberapa kuat pisau pemintalnya. Alasan mengapa pisau pemintal menjadi keahlian khusus pamungkasnya adalah karena kedua pisau ini bergerak maju mundur, dan keduanya sangat kuat. Tepat setelah Ye Tian menghindar, pisau berputar itu dengan cepat terbang kembali, menebas bagian belakang lehernya dan ke pinggangnya. Terlebih lagi, kecepatan kedua pisau itu sangat cepat, secepat kilat. Jika Ye Tian tidak menghindar, dia akan terbunuh oleh pisau itu. Karena itu, Xiang Donglai sepenuhnya mengabaikan pukulan Ye Tian. Menurutnya, kecuali lawannya putus asa, dia pasti akan menarik tinjunya dan menghindari gerakan membunuhnya. Namun yang tidak pernah dia duga adalah lawannya justru mengabaikan pisaunya yang berputar dan tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Apakah anak ini menginginkan nyawanya?
Siang Donglai kaget tapi tidak panik. Menurutnya, pisau berputarnya harus lebih cepat dari tinju lawan apapun yang terjadi. Benar saja, dua pisau berputar secepat kilat menghantam leher dan pinggang Ye Tian satu demi satu, dan para penonton berteriak, karena pemuda itu pasti akan berlumuran darah di tempat. Namun pemandangan yang mengejutkan terjadi, pisau yang berputar menghantam tubuh Ye Tian, hanya mengeluarkan suara gemerincing emas dan besi, lalu terpental, tidak ada darah yang tumpah, dan bahkan tidak menimbulkan kerusakan apapun. Biarkan aku tersedak, dia ahli dalam latihan horizontal. Saat ini, Siang Donglai kaget. Pantas saja lawannya mengabaikan kedua pisaunya. Pada saat ini, tinju Ye Tian telah mencapai dadanya. Sudah terlambat untuk menghindar, jadi dia hanya bisa menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tapi itu jelas sudah terlambat. Dia bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya dalam serangan tergesa-gesa. Tinju dan telapak tangan bertemu, dan Ye Tianxi meninju telapak tangannya dengan pukulan yang kuat dan berat, lalu memukul dadanya dengan keras. Retak. Suara retakan tulang yang memilukan bergema di udara. Meskipun pukulan ini tidak membuat Siang Donglai hancur berkeping-keping, itu juga menyebabkan sebagian besar tulang dadanya runtuh. Seluruh orang itu terbang seperti layang-layang yang talinya putus, dan darah muncrat di udara. Tuan, Xia Hao berteriak dan pergi untuk menangkapnya. Tapi tidak ada gunanya. Siang Donglai memuntahkan darah bercampur organ dalam, dan akhirnya memutar matanya dan mati. Bab 715, bersiaplah. Ye Tian berbalik dan kembali ke Ye Bufan, bahkan tanpa melihat ke arah Donglai. Seluruh aula teras menjadi sunyi, tetapi hati semua orang dipenuhi kekacauan. Kepala Sekte Kongtong, seorang Grandmaster Agung datang ke timur, tapi dia juga dipukul sampai mati. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang percaya. Xia Hao menggendong tubuh gurunya, merasakan emosi campur aduk di hatinya, termasuk keterkejutan, kesedihan dan kemarahan. Awalnya saya berpikir selama saya mengundang Siang Dong untuk keluar, saya pasti bisa menghancurkan Ye Bufan dan mendapatkan kembali posisinya di kota Jiangbei. Dia ingin bergegas maju untuk membalaskan dendam tuannya, tetapi ketika dia melihat Ye Tian yang sangat dingin, dia tidak bisa mengumpulkan keberanian sama sekali. Bahkan seorang Grandmaster bisa dibunuh dengan satu pukulan, apalagi prajurit tingkat Xuan seperti dia. Si Wensong dan cucunya tidak pernah pergi, ingin melihat bagaimana Siang Donglai membunuh Ye Bufan. Hasilnya mengecewakan mereka. Siang Donglai dan Wang Chengchou tersingkir sepenuhnya bahkan tanpa mengangkat satu jari pun. Mereka tidak tahu di mana Ye Tian adalah seorang master. Dia jelas telah mencapai tingkat master, namun dia bersedia menjadi pelayan Ye Bufan. Yang paling membahagiakan adalah keluarga Wang. Wajah Wang Xuening sudah tersenyum seperti bunga. Meskipun Ye Bufan memiliki banyak rahasia yang belum dia ketahui, dia adalah suaminya. Tidak ada wanita yang tidak ingin melihat suaminya sukses atau membunuh semua orang. Pada saat ini, Wang Xuans juga tersenyum. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang dipilih putrinya tidak hanya akan menjadi Tuan Guru Ge, tetapi juga membunuh Tuan Besar Siang Donglai dengan mudah. Saya tidak pernah menyangka putri saya akan begitu cerdas dan menemukan menantu yang super. Pada saat yang sama, dia diam-diam senang karena dia tidak mencoba yang terbaik untuk mencegah Wang Xuening dan Wang Xuening bersama, apalagi menjadi musuh Ye Bufan, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Di luar istana, pemilik bisnis Sang Tianqi dan Sang Qiaochu telah menunggu di sini. Mereka tidak masuk untuk menyaksikan kegembiraan itu karena mereka sedang menunggu Sima Wei, penanggung jawab Jiangnan di Paviliun Xuanyuan. Namun, kedua orang itu juga mengatur orang-orangnya sendiri di dalam, dan mereka sepenuhnya menyadari apa yang terjadi setiap saat. Melihat rencana Guru Ge gagal dan Siang Donglai meninggal, Sang Tianqi memasang ekspresi bangga di wajahnya. Tuan Ge, guru hebat manapun, mereka semua tidak dapat diandalkan, dan pada akhirnya mereka semua jatuh di kaki Ye Bufan. Tampaknya rencana kita masuk akal. Paviliun Xuanyuan adalah kekuatan resmi, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Ye Bufan, bersaing dengan. Selama Anda setelah berhasil menjadi anggota proyek Tianbing dan bergabung dengan Paviliun Xuanyuan, pedagang kami akan merasa bangga.
Sang Qiaochu berkata, "Ayah, Anda benar. Untungnya, kami tidak bertindak gegabah sebelumnya bernama Ye benar-benar kuat." Petik 2. Di dalam manor, orang-orang bersiap untuk membersihkan tempat kejadian, tetapi pada saat ini, lebih dari 20 anggota tim kejahatan berseragam bergegas masuk dari luar. Masing-masing orang ini membawa amunisi, bersenjata lengkap dan mengancam. Ketika Ge Wengong melihat pria parubaya di depan, ekspresinya berubah. Dia mengenal pria ini, yang bukan berasal dari kota Jiangbei, tetapi Cui Baozong, Kapten Korps Kejahatan Berat Provinsi Jiangnan. Pria ini memegang posisi penting di Provinsi Jiangnan, tetapi karena suatu alasan dia tiba-tiba datang ke Jiangbei. Setelah Cui Baozong memasuki pintu, dia melirik ke arah Xiang Donglai dan Huang Chengzhou yang terbaring di tanah, dan berkata dengan serius, "Apa yang terjadi? Siapa yang membunuh kedua orang ini?" Adegan itu menjadi sunyi, dan tidak ada yang berbicara. Secara umum, pertikaian antar eselon atas dunia tidak pernah membuat para pejabat khawatir, namun begitu para pejabat terlibat, hal itu tidak mudah untuk ditangani. Sebagian besar orang yang hadir menyaksikan kegembiraan itu, dan semua orang bijaksana untuk melindungi diri mereka sendiri saat ini. Mata Xiaoao tiba-tiba berbinar ketika dia melihat Cui Baozong. Pada titik ini, hanya dengan bantuan kekuasaan resmi dia dapat memiliki harapan untuk membalas dendam. Dia tidak lagi peduli dengan wajahnya, mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Ye Bufan dan dua orang di atas panggung dan berteriak, "Ye Tianlah yang membunuh, dan Ye Bufan yang menghasutnya. Keduanya adalah pembunuh." Cui Baozong melambaikan tangannya, "Ambil ini, tangkap kedua penjahat itu." Setelah menerima perintah, orang-orang di belakangnya segera mengeluarkan borgol dan bersiap untuk menangkap mereka. "Tunggu sebentar." Ge Wengong berdiri dan berkata, "Kapten Cui, kita semua ada di arena. Ada peraturan di arena, dan itu tidak boleh berada di bawah yurisdiksi Anda." Cui Baozong menunjukkan cibiran di wajahnya, "Kita sekarang adalah masyarakat hukum. Jika ada kejahatan, kamu harus memikul tanggung jawab karena membunuh seseorang." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya ke belakang dan berkata, "Ayo tangkap siapa saja yang berani menghentikan kita." Wengong mengerutkan kening, sungguh tidak mudah menangani masalah ini pada tahap ini. Secara umum, mereka tidak suka mendapat masalah dengan pihak berwenang. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Bufan, mencoba memahami apa yang dimaksud gurunya. Wajah Ye Bufan muram, dia baru saja membunuh Xiang Donglai ketika orang-orang dari tim kejahatan serius di sana bergegas masuk. Mereka dipindahkan langsung dari provinsi. Mata semua orang yang hadir tertuju pada wajahnya untuk melihat bagaimana dia menanggapi situasi di depannya. Saat ini, sebuah suara datang dari pintu, "Kapten Cui sangat kuat. Apakah Anda ingin menangkap saya juga?" Semua orang segera mengikuti suara itu dan melihat seorang wanita heroik muncul di depan istana gadis harimau, diikuti oleh Sang Tianqi dan Sang Qiaochu. Sebagai kepala Korps Kejahatan Berat Provinsi Jiangnan, Cui Baozong secara alami tahu siapa wanita di depannya. Dia sedikit mengernyit. Hari ini dia menjalankan misi untuk menangkap Ye Bufan. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dari Paviliun Suanyuan. Nona Sima bercanda, "Tentu saja, Paviliun Suanyuan memiliki status khusus. Bagaimana saya berani menangkapnya? Tetapi karena kami tidak memiliki yurisdiksi satu sama lain dan tidak saling mengganggu, hal itu tidak akan memengaruhi Tuan. Cui menangani kasus ini, kan? Apa yang dia katakan tidak merendahkan atau sombong. Dia terlihat sangat sopan, tapi sebenarnya itu untuk mengingatkan Sima Wei agar tidak mempengaruhi penanganan kasusnya." Sima Wei masuk dan berkata dengan ekspresi bercanda, "Kapten Cui, Anda layak menjadi anggota Korps Zongan Provinsi. Dia menangani kasus dengan sangat cepat. Anda datang ke sana segera setelah situasi terjadi di sini. Bisakah dikatakan bahwa Anda dapat memikirkan sesuatu dan memprediksi masa depan?" Petik 2. Cui Baozong biasanya memegang posisi tinggi dan tidak akan repot-repot menjawab jika ditanya oleh orang lain. Tapi identitas wanita di depannya sungguh istimewa, jadi dia hanya bisa berkata dengan sabar, "Nona Sima bercanda, awalnya kami datang ke sini hanya untuk Ye Bufan kali ini. Baru-baru ini, ada serangkaian kasus besar di Jiangbei City, dan Lin Ruyi,
manajer umum Kaifeng Pharmaceutical, tiba-tiba penyebab kematian 7 anggota keluarga yang tidak diketahui. Saya datang ke sini hanya untuk kasus ini. Benar-benar kebetulan saya menemukan 2 pembunuhan ini. Petik 2. Setelah itu setelah jeda, dia berkata, saya juga dari cabang atas dan cabang bawah. Mohon juga meminta Nona Sima untuk bekerja sama dan tidak mempengaruhi penanganan kasus kami. Sima Wei melirik ke arah Xiang Donglai dan Huang Chengchou yang sedang berbaring tanah, dan berkata, tentu saja saya tidak peduli dengan kasus biasa, dan saya tidak akan ikut campur, tetapi jika itu dengan Suan Yuan kita. Apakah ini ada hubungannya dengan seseorang dari paviliun? Cui Baozong menunjuk ke arah Ye Tian dan berkata, apa maksudmu, Nona Sima? Apakah orang ini dari paviliun Suan Yuanmu? Belum, tapi dia akan segera datang. Sima Wei berbalik dan bertanya, siapa namamu? Nama. Petik 2. Setelah menerima jawabannya, dia mengeluarkan buku catatan kecil dari tasnya, mengeluarkan pena, mengisi nama Ye Tian, dan kemudian menyerahkannya kepada Cui Baozong. Kapten Cui, apakah Anda pernah melihat orang ini sekarang? Saya, anggota paviliun Suan Yuan, tidak berada dalam yurisdiksi Anda. Bab 716, orang nomor 1 di Jiangbei. Sima Wei selalu memiliki senyum tipis di wajahnya, dan dia berbicara lebih tenang, tetapi semua orang yang hadir sangat merasakan kekuatannya yang mendominasi. Wanita ini benar-benar terlalu kejam, dan dia bisa bertindak begitu mendominasi di depan Kapten Korps Zongan. Ekspresi Cui Baozong berubah drastis dan dia berkata, Nona Sima, apakah ini terlalu berlebihan? Apakah ini terlalu berlebihan? Menurutku ini tidak terlalu berlebihan. Sima Wei berkata, ini adalah bakat yang ada di depan saya. Kami memiliki terlalu banyak korban di paviliun Suan Yuan baru-baru ini. Konsumsinya terlalu besar, jadi kami perlu menambahkan darah segar. Jika Anda tidak puas, Anda dapat melaporkannya ke atas. Cui Baozong secara alami tahu keberadaan seperti apa paviliun Suan Yuan adalah. Tidak ada alasan untuk departemen khusus ini, dan betapa kejamnya latar belakang Sima Wei. Keluarga Sima di ibu kota kekaisaran jelas bukan seseorang yang bisa dia provokasi. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya, menunjuk ke arah Ye Bufan dan berkata, jika kamu tidak menangkap orang itu, kamu dapat menangkap orang ini, kan? Ada berbagai tanda bahwa kasus ini ada hubungannya dengan dia. Nona Sima, Anda tidak akan pernah merekrutnya ke paviliun Suan Yuan. Sima Wei terkikik setelah mendengar kata-katanya. Tentu saja saya tidak akan merekrut dia ke paviliun Suan Yuan, karena dia telah lama menjadi anggota paviliun Suan Yuan kami, dan dia adalah seorang jenderal kelas 1 posisi militer yang ada tidak boleh digunakan. Jadi saya mengarangnya satu sendiri, tolong mengerti, dia lebih baik dariku statusnya jauh lebih tinggi. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan melemparkan sebuah buku hitam kecil ke tangan Cui Baozong. Jenderal Surgawi kelas 1 adalah posisi yang ditunjuk secara khusus oleh paviliun Suan Yuan setelah ditetapkannya rencana senjata surgawi, sehingga sertifikatnya masih ada di tangan Sima Wei. Faktanya, Ye Bufan, tetua keempat paviliun Suan Yuan, memiliki status yang lebih tinggi, tetapi masih dirahasiakan dan tidak cocok untuk diumumkan pada kesempatan ini. Sebagai perbandingan, status jenderal kelas 1 lebih cocok. Cui Baozong membukanya dan melihat beberapa karakter cemerlang di dalamnya. Ye Bufan, jenderal peringkat pertama paviliun Suan Yuan. Hal ini membuatnya menarik napas. Paviliun Suan Yuan pada awalnya adalah departemen yang sangat istimewa, dan jenderal kelas 1 bahkan lebih unggul. Dengan status seperti ini, apalagi menangkap orang, lumayanlah kalau tidak menimbulkan masalah bagi diri sendiri. Di saat yang sama, dia terkejut. Penjelasan khusus di atas menyuruhnya untuk mengambil kembali Ye Bufan. Sekarang sepertinya pasti ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya, dan dia tidak berani terlibat dalam permainan pertarungan antar dewa ini. Sekarang pihak lain memiliki status khusus, saya hanya punya alasan yang tepat untuk mundur. Memikirkan hal ini, dia berkata, maaf, Nona Sima. Saya tidak mengetahui identitas Tuan Ye sebelumnya. Saya telah sangat menyinggung perasaannya. Sekarang saya akan membawa orang kembali untuk pulih. Tanpa ragu-ragu,
melambai kepada orang di belakangnya, dan langsung menggandeng tangannya. Setelah Cui Baozong pergi, semua orang yang hadir berada dalam kondisi sangat terkejut dan lesu, dan mata semua orang terfokus pada Ye Bufan. Sekarang orang-orang sangat terkejut dengan pemuda ini. Dia menerima Master Ge sebagai muridnya, dan dia memiliki pelayan tingkat Master di sampingnya. Sekarang dia memiliki identitas jenderal kelas 1 Paviliun Suanyuan. Salah satu dari 3 gelar ini sudah cukup untuk membuat banyak orang mengaguminya, tapi sekarang semuanya terkonsentrasi pada satu orang. Ini adalah orang nomor 1 yang pantas di Jiangbei. Yang paling penting adalah Ye Bufan telah memecahkan begitu banyak masalah bahkan tanpa mengangkat satu jari pun. Kemampuan dan hasil ini benar-benar di luar imajinasi semua orang. Tidak ada yang tahu seberapa tinggi tingkat kultivasinya atau seberapa kuat kemampuannya, yang memberikan perasaan yang benar-benar tak terduga kepada orang-orang. Sang Tianqi dan Sang Qiaochu berdiri di belakang Sima Wei seperti patung lilin. Mereka awalnya mengira bahwa setelah bergabung dengan Paviliun Suanyuan dan lulus ujian, mereka menemukan pendukung dan tidak bisa takut pada Ye Bufan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka adalah bos besar Paviliun Suanyuan dan Jenderal Surgawi kelas 1. Bahkan jika mereka lulus ujian prajurit Surgawi, mereka akan tetap menjadi pion di bawahnya. Identitas keduanya sangat berbeda sehingga tidak ada perbandingan. Sebelumnya, ayah dan anak tersebut masih menyimpan ilusi balas dendam, namun kini mereka telah benar-benar hancur. Mereka telah menyerah sepenuhnya dari hati, mengklasifikasikan Ye Bufan sebagai seseorang yang tidak boleh terprovokasi. Si Wensong dan cucunya putus asa. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka mendatangi Ye Bufan dan berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Tuan Ye, ini adalah kesalahan keluarga kami sebelumnya. Tolong beri kami jalan keluar. Bufan melirik kedua orang itu, oke, keluar dari sini. Saya paling tidak suka masalah. Jika ada waktu lain, tidak akan ada lagi sejarawan di Jiangbei. Kata-kata ini diucapkan begitu saja, tetapi ketika Si Wensong dan Si Wensong mendengar ini, tapi itu seperti suara alam di telinga Tianqi, yang berarti Ye Bufan tidak lagi peduli pada mereka. Terima kasih, Tuan Ye. Mulai sekarang, anak-anak dari keluarga Si akan segera menjauh saat bertemu dengan Anda. Setelah mengatakan itu, kedua orang itu meninggalkan istana karena malu. Ye Bufan melihat ke arah Xiahou Guo dan yang lainnya lagi, kalian harus pergi juga, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Meskipun Xiahou Ao marah, dia tidak punya pilihan selain membawa kedua mayat itu bersama Kuling Feng dan yang lainnya, tertinggal di sini. Sima Wei melangkah ke depan Ye Bufan, memeluk bahunya dengan penuh kasih sayang, memandang Ye Tian di sebelahnya dan berkata, sayangku, di mana kamu menemukan tuan yang sebenarnya membunuh dua tuan besar? Cerita, aku akan menceritakannya kepadamu ketika aku punya waktu. Melihat sikap intim kedua orang itu, hati Wang Suening tenggelam. Meski aku tahu Ye Bufan punya pacar sebelumnya, aku yakin dengan latar belakang dan penampilan keluargaku, aku tidak akan kalah dari wanita manapun. Namun setelah melihat Sima Wei, rasa percaya diri di hatinya lenyap. Wanita ini tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki temperamen alami yang anggun. Dia juga anggota penting Paviliun Suanyuan. Wang Xuans dan putranya awalnya bersemangat, tetapi mereka juga menjadi sedikit gugup ketika melihat adegan ini. Tampaknya mereka harus bekerja lebih keras untuk putri mereka di masa depan, jika tidak, mereka mungkin akan membiarkan orang lain melarikan diri dari putra kaya ini dalam hukum. Suasana hati Wang Xian sangat rumit. Pada saat ini, dia merasa sangat menyesal. Pria luar biasa itu awalnya bertunangan dengannya, tetapi ditolak olehnya ribuan mil jauhnya. Memikirkan apa yang pernah dikatakan Ye Bufan, saya berasal dari keluarga kaya. Saat itu, dia dan Hao Hongmei mencibir pernyataan ini. Guru Master Ge memiliki master tingkat master sebagai pelayannya, dan dia adalah jenderal kelas 1 Paviliun Suanyuan. Tidak peduli gelar apa yang dia miliki, dia sudah cukup untuk membuat banyak orang memujanya. Ibu dan putrinya ini selalu bermimpi untuk menikah dengan keluarga kaya, namun pada akhirnya mereka kehilangan pilihan terbaik. Saya pernah memiliki kesempatan di depan saya, tetapi saya tidak menghargainya. Kalimat ini adalah cerminan sebenarnya dari hatinya saat ini,
tetapi sudah terlambat untuk menyesalinya. Baik itu Wang Xuening dari keluarga Wang atau Sima Wei yang sangat cantik, tidak ada yang bisa menandinginya. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa keluar halaman dengan ekspresi kesepian. Ye Bufan tidak menyadari Wang Ziyan pergi sama sekali, dan melambai kepada Ge Weimong, "Oke, sekarang masalahnya sudah selesai, biarkan mereka semua bubar. Semuanya, tuanku punya perintah, silakan kembali hari ini. Itu saja untuk saat ini. Tolong jangan menyebarkannya di masa depan, jika tidak, Anda akan menjadi musuh saya, Tuan Ge." Ge Weimong memberi perintah diam, lalu Fu Zhaoz dan yang lainnya membersihkan semua tamu hari ini. Bab 717 Dalang di balik layar. Wang Xuening tahu bahwa Ye Bufan masih ada yang harus dilakukan, dan dia belum menemukan cara untuk menghadapi Sima Wei. Dia merasa sangat rumit dan pergi dari sini setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Bufan. Ye Bufan meminta Tuan Ge untuk mengatur ruangan yang tenang, lalu masuk bersama Sima Wei dan Ye Tian. Setelah masuk dan menutup pintu, Sima Wei berkata, "Saya mendengar bahwa Xiang Dong datang menemui Anda secara pribadi untuk merepotkan Anda, dan saya mengkhawatirkan hal itu untuk Anda. Saya tidak menyangka hal itu akan diselesaikan dengan mudah." Dia memandang Mo Buzuo. Ye Tian berteriak, "Apakah ini temanmu? Keterampilannya sangat bagus." Dia bingung. Ye Tian di depannya dapat dengan mudah membunuh Xiang Donglai dan Huang Chengzhou, yang menunjukkan keahliannya yang tinggi, tetapi dia tidak memiliki kesombongan seorang master. Selain itu, seseorang dengan keterampilan yang baik pasti memiliki reputasi tertentu sebelumnya. Dia bertanggung jawab atas informasi Paviliun Xuanyuan, tetapi dia belum pernah mendengar tentang seorang Grandmaster seperti Ye Tian. Ye Bufan berkata, "Kamu salah paham. Dia hanyalah boneka mayat." Dia menceritakan kisah pertarungan dengan keluarga resmi, dan akhirnya mengungkap identitas Ye Tian. "Kamu bilang ini mayat perak?" Sima Wei memandang Ye Tian dengan tidak percaya. "Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, ini adalah orang yang hidup, dan tidak ada jejak mayat sama sekali." "Ya, dia adalah mayat perak, tapi aku memurnikannya menggunakan teknik khusus." Ye Bufan berkata, "Teknik pemurnian mayat saat ini belum lengkap, jadi boneka mayat yang dimurnikan mudah dikenali, tapi aku menggunakan teknik lengkap, jadi kamu tidak tahu." "Mengapa kamu tahu segalanya, bahkan ini?" Ye Bufan berkata, "Saya seorang dokter, jadi tentu saja saya perlu tahu lebih banyak tentang hal-hal yang berhubungan dengan tubuh manusia, dan saya tidak sengaja mendapatkan metode pemurnian mayat. Tapi dengan cara ini, kebencianmu terhadap keluarga resmi akan menjadi semakin dalam." Petik 2. Sima Wei mengelilingi Ye Tian dan berkata, "Sungguh suatu keuntungan bagimu untuk memiliki bawahan tingkat master, Anda harus tahu itu bahkan. Mereka tidak memiliki terlalu banyak mayat perak. Sekarang kamu telah mengambilnya untuk kamu gunakan sendiri. Hantu-hantu tua itu akan melawanmu dengan putus asa jika mereka mengetahuinya." Ye Bufan berkata, "Cepat atau lambat, keluarga Sangguan akan mendapat masalah aku, mengapa peduli tentang ini?" Sima Wei mengangguk, "Kamu benar, keluarga Sangguan selalu memusuhi orang lain. Kamu telah membunuh 2 anak inti mereka, dan mereka pasti akan merepotkanmu di masa depan." Ye Bufan berkata, "Jangan bicara tentang keluarga Sangguan. Menurutmu apa yang terjadi dengan Cui Baozong hari ini? Dia tidak datang lebih awal atau terlambat, tapi Ye Tian membunuh Xiang Donglai dan Huang Chengzhou, dan mereka datang untuk menangkap mereka. Ini sudah jelas. Dia datang dengan persiapan. Terus terang, dia datang ke sini untukku." Petik 2. Sima Wei berkata, "Masalah ini memang agak aneh. Kami belum menerima kabar apapun dari pihak kami sebelumnya, yang menunjukkan level itu kerahasiaannya sangat tinggi." Ye Bufan berkata, "Kamu. Siapa yang mengaturnya? Apakah keluarga besar di Jiangbei?" Sima Wei menggelengkan kepalanya, "Cui Baozong juga merupakan tokoh kuat di provinsi Jiangnan, tidak bisa mengirimnya sesuka hati. Saya kira ada orang lain di balik masalah ini." Ye Bufan berkata, "Saya kira begitu, tapi siapa lagi selain mereka? Apakah orang yang sama di belakang keluarga resmi?" Sima Wei berkata, "Seharusnya seperti ini.
Mampu menggunakan kekuatan tim kejahatan Provinsi Jiangnan dan pada saat yang sama membuat keluarga Sangguan bersedia bekerja untuknya, orang ini pasti sangat luar biasa, jelas ada tangan hitam di belakangnya, tapi dia tidak mengetahui siapa orang itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan dia tidak terlalu menyukai perasaan ini. Sima Wei menambahkan, kamu harus lebih berhati-hati akhir-akhir ini. Setelah serangkaian kesalahan, orang itu tidak akan menyerah. Dia pasti akan memikirkan cara lain. Tidak masalah untuk dikalahkan secara pasif. Tunggu, setelah rencana prajurit surgawi selesai, saya akan pergi ke Xiangqi untuk mencari tahu orang di baliknya. Sima Wei berkata, keluarga Sangguan adalah raksasa di Hunan Barat. Itu wilayah mereka. Lebih mudah bagimu untuk menghadapinya di sini. Jika kamu pergi ke sana, itu akan sangat berbahaya. Kita harus membunuh tangan hitam itu. Saya akan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan saya sebelum mengetahuinya. Sima Wei berkata, kamu sudah menjadi monster. Kamu dapat menerobos dari level Suan ke level bumi dengan begitu cepat. Faktanya, Anda adalah satu-satunya di Tiongkok. Sangat mudah untuk melindungi diri sendiri, tetaplah di pangkalan. Pelatihan, Paviliun Suanyuan. Tidak peduli betapa beraninya keluarga Sangguan, mereka tidak berani menghadapi Paviliun Suanyuan secara terbuka. Bukan gayaku untuk menjadi pengecut. Kamu harus berusaha keras, dan kamu harus meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Sima Wei berkata, ngomong-ngomong, waktu untuk memasuki pangkalan pelatihan Jiangbei Paviliun Suanyuan telah ditentukan. Kamu akan mempersiapkannya hari ini jam 9 besok pagi. Mereka berdua mengobrol lagi. Setelah mendengar beberapa hal, dia meninggalkan tempat Gewengong. Sima Wei langsung kembali ke Paviliun Suanyuan untuk berbisnis, dan Ye Bufan berkendara kembali ke Villa Wang Suening. Di bagian barat Hunan, sebuah desa pegunungan besar tersembunyi di antara pegunungan yang bergulung. Dari luar, desa ini tidak jauh berbeda dengan desa Miao lainnya, hanya saja ukurannya sedikit lebih besar. Namun penduduk desa dengan radius ratusan mil menghormati tempat ini seperti dewa karena merupakan lokasi keluarga Sangguan yang terkenal. Sebagai keluarga besar yang telah diwariskan selama ratusan tahun, keluarga Sangguan memiliki akar yang kuat di wilayah Xiangqi, dan kekuatannya saling terkait sehingga tidak ada yang berani memprovokasi mereka di hari kerja. Di puncak desa, berdiri patung dewa yang tinggi. Terlihat sangat aneh, dan tidak jelas siapa orangnya. Di bawah patung itu, berdiri dua lelaki tua berjubah hitam. Pemimpinnya kurus, berwajah kuning, dan kulitnya seperti kulit jeruk dehidrasi, sehingga tidak mungkin diketahui berapa usianya. Meski begitu, lelaki tua itu memancarkan aura yang kuat dan dingin yang membuat orang tidak berani meremehkannya. Dia adalah Sangguan Xiong, kepala keluarga Sangguan. Yang berdiri di seberangnya adalah kepala kedua keluarga Sangguan, adik laki-laki Sangguan Xiong, Sangguan Zuo. Sangguan Zuo berkata, saudaraku, bagaimana retretmu kali ini? Apakah kamu telah memperoleh sesuatu? Diandalkan peluang. Setelah jeda, dia bertanya, bagaimana keadaan di desa akhir-akhir ini? Apakah ada sesuatu yang besar terjadi? Petik 2. Tidak ada hal besar yang terjadi, tetapi ada sedikit masalah di sana di Jiangbei. Anak laki-laki bernama Ye itu, bukankah? Kita, Sangguan, belum membunuhnya. Petik 2. Sangguan Zuo berkata, memang benar kita gagal kali ini. Bekerja, saya mengiriminya mayat perak untuk berjaga-jaga. Meskipun itu hanya mayat perak kelas 4, itu sebanding dengan master tingkat bumi awal. Bahkan tidak bisa membunuh seorang dokter kecil. Tanda tanya, saudaraku, bukan hanya Ye Bufan yang tidak terbunuh kali ini, keluarga Sangguan kami juga menderita kerugian besar. Lampu. Kelahiran Sangguan Hongbing dan Sangguan Hongxia sama-sama padam, menandakan bahwa kedua orang tersebut telah terbunuh. Ke-10 mayat perunggu itu hilang, dan belum ditemukan. Mati. Beraninya ada orang yang menyentuh keluarga Sangguan kita. Meskipun ekspresi Sangguan Xiong tidak banyak berubah, aura dinginnya tiba-tiba berubah dan berkata dengan dingin suara, sepertinya keluarga Sangguan kita sudah bertahun-tahun tidak keluar, dan beberapa orang sudah lupa betapa kuatnya kita. Bab 718, Berjuang Sampai Mati. Menarik napas dalam-dalam, aura Sangguan Xiong menjadi sangat rileks,
dan bertanya lagi, bagaimana orang-orang kami mati? Apakah Anda sudah mengetahuinya? Sangguan Zuo berkata, belum jelas. Kami hanya tahu bahwa kami mengirim mereka ke sana semua orang-orang dan mayat-mayat itu menghilang, termasuk wanita bernama Black Widow yang dihubungi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah pesan yang diberikan oleh pihak lain mengatakan bahwa tingkat kultivasi anak laki-laki itu hanya berada di puncak tingkat Xuan? Saya tidak tahu. Keluarga Sangguan kami sudah bertahun-tahun tidak keluar dari Xiangqi dan hampir tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Petik 2. Tidak perlu, tidak peduli siapa itu, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, jika dia berani menyentuh keluarga Sangguan kita, dia hanya akan mati. Petik 2. Sangguan Zuo berkata, saudaraku, saya telah mengirim Xiaoqi dan Xiao Ba ke kota Jiangbei. Xiaoqi sangat kuat, dan dia bahkan memiliki mayat perak kelas 3 di tangannya, yang sebanding dengan prajurit tingkat bumi tingkat menengah. Xiao Ba memiliki pengetahuan yang luas dalam menggunakan racun, dan dia cukup strategis. Dia harus mampu membunuh anak laki-laki bernama Ye kali ini. Sangguan Xiong mengangguk, bagus sekali. Tradisi keluarga-keluarga Sangguan kami adalah tidak pernah berhenti berjuang. Petik 2. Karena dia berani membunuh 2 murid inti kami, pihak lain harus membayar dengan nyawanya. Jika tidak, bagaimana keluarga Sangguan saya bisa mendapatkan pijakan di Hunan Barat di masa depan? Ye, Bufan dan Ye Tian baru saja meninggalkan rumah Ge Wengong ketika ponsel di sakunya berdering. Itu adalah panggilan Zhu Jiai. Ketika dia menjawab telepon, gadis kecil di sana berkata dengan cemas, saudara Ye, kamu di mana? Punya waktu. Ye Bufan berkata, apa yang terjadi? Zhu Jiai berkata, kakak Ye, ibuku baru saja menelepon dan berkata bahwa ayahku tiba-tiba jatuh sakit tadi malam. Awalnya saya mengira akan lebih baik setelah istirahat malam, tetapi hari ini menjadi semakin buruk, dan sekarang saya tidak sadarkan diri. Keterampilan medis Anda sangat bagus, saya ingin Anda pergi dan memeriksa ayah saya. Setelah apa yang terjadi pada Dong Lizu terakhir kali, keluarga Zhu sangat percaya pada keterampilan medis Ye Bufan, lebih dari yang mereka lakukan pada dokter di rumah sakit. Jadi dia memilih untuk meminta Ye Bufan datang ke rumahnya untuk berobat daripada mengirimnya ke rumah sakit tepat waktu. Ye Bufan berkata, saya hanya punya waktu sekarang, di mana kamu? Aku akan menjemputmu dan kita akan pergi ke sana bersama. Kakak Ye, terima kasih banyak. Aku akan menunggumu di gerbang sekolah 10 menit lagi. Ye. Bufan menutup telepon dan langsung menuju ke gerbang Universitas Jiangbei. Zhu Jiai. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Sudah menunggu di sana lebih awal. Setelah masuk ke dalam mobil, mereka berdua melaju menuju ke arah Kaohsiantun. Naik. Di belakang mobil, Zhu Jiai melihat Ye Tian duduk di belakang dan bertanya dengan ragu, saudara Ye, siapa ini? Temanku Ye Tian, kamu juga dipanggil kakak Ye. Petik 2. Halo, kakak Ye. Mendengar bahwa dia adalah teman Ye Bufan, Zhu Jiai masih memanggil dengan manis dan penuh hormat. Ye Tian tidak berbicara, tetapi mengangguk sedikit. Ye Bufan bertanya, apa yang terjadi? Bukankah kesehatan paman selalu dalam keadaan baik? Kenapa kamu tiba-tiba jatuh sakit? Zhu Jiai berkata, ya, ayah saya dalam keadaan sehat akhir-akhir ini. Terutama setelah menyelesaikan masalah keluarga Dong, dia sangat bahagia. Tapi entah apa yang terjadi tadi malam. Suatu saat saya sedang memotong kayu bakar, tapi tiba-tiba saya merasa pusing, lalu saya terjatuh ke tanah. Ibuku ingin mengirimnya ke rumah sakit, tapi ayahku berkata tidak ada yang salah dengan dia hanya terlalu banyak bekerja, dan tidak perlu mengeluarkan uang yang terbuang. Dia hanya bisa istirahat semalam. Akibatnya, kondisi saya menjadi lebih serius pada siang hari ini, dan sekarang saya mengalami koma. Baru kemudian ibu saya menelepon saya. Jangan khawatir, seharusnya tidak ada masalah serius. Ye Bufan menghiburnya dan berkata, bukankah aku memintamu untuk membawa paman dan bibimu ke kota? Mengapa kamu masih di pedesaan? Petik 2. Terakhir kali,
Ma Fei membayar 10 juta yuan sebagai kompensasi kepada Zhu Jiayi dan memintanya untuk membawa Zhu Baoguo dan Liu Gaifan ke kota untuk menikmati kebahagiaan mereka. Zhu Jiayi berkata, saya sudah memberitahu orang tua saya tentang hal ini, dan mereka setuju untuk datang ke kota, tetapi ada lebih banyak hal di pedesaan. Mereka ingin menjual hasil panen tahun ini sebelum datang ke sini. Cepat, menjelang sore, kami melaju ke Kaohsian Tuner. Rumah Zhu Jiayi berada di sisi paling barat desa Kaohsian, di sudut yang relatif terpencil. Di sebelah rumah mereka terdapat rumah petani dengan 3 rumah besar beratap genteng, namun lampu di dalam ruangan gelap dan tidak ada penerangan. Setelah turun dari mobil, Ye Bufan melihat ke arah rumah dan bertanya, apakah ada orang di lingkungan Anda? Zhu Jiayi berkata, ini adalah rumah Paman Sang. Pasangan tua itu mengikuti putra mereka ke ibu kota kekaisaran 2 tahun lalu, rumah sudah lama kosong. Mereka bertiga berkata sambil berjalan ke halaman. Rumah Zhu Jiayi adalah rumah 3 kamar dengan atap genteng. Sudah tua dan tampak agak kumuh, tetapi halamannya sangat terawat rapi. Mendengar suara motor mobil, Liu Gaifan yang ada di dalam kamar langsung keluar. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Xiao Ye, maaf kamu ada di sini. Kamu telah banyak membantu keluarga kami, dan aku harus merepotkanmu lagi kali ini. Tidak apa-apa, saya seorang dokter. Orang-orang harus mengobati penyakit mereka. Saat mereka berbicara, 4 orang masuk. Seorang pria parubaya berusia 40-an atau 50-an sedang berbaring di tempat tidur. Dia terlihat sangat kuat. Dia adalah Zhu Ayah Jiayi, Zhu Baoguo. Saat ini, matanya tertutup rapat, wajahnya pucat, dia benar-benar koma, dan dia tidak tahu tentang masuknya beberapa orang. Liu Gaifan berkata dengan cemas, pamanmu tidak tahu apa yang terjadi. Awalnya dia bekerja dengan baik, tapi kemudian dia jatuh sakit. Ye, Bufan memandang Zhu Baoguo dan berkata, Bibi, kamu tidak perlu khawatir, kamu seharusnya tidak ada yang serius. Zhu Jiayi berkata, Xiao Fan, tolong tunjukkan pada ayahku penyakit apa yang kamu derita. Petik 2. Oke, Ye Bufan melirik kedua orang itu dan berkata, Bibi, tolong menjauh. Aku tidak suka orang terlalu dekat saat aku sedang mentraktir orang. Petik 2. Oh, meskipun Liu Gaifan dan Zhu Jiayi tidak mengerti maksudnya, mereka tetap mengikuti instruksi dan mundur 2 meter, berdiri di samping dan mengawasi dari kejauhan. Ye Bufan melangkah ke samping tempat tidur, mengulurkan tangan kirinya dan menyentuh tangan Zhu Baoguo, gerbang denyut nadi. Tepat ketika tangannya menyentuh gerbang denyut nadi, tiba-tiba cahaya hitam melesat dari dalam lengan Zhu Baoguo dan melesat langsung ke leher Ye Bufan. Ye Bufan sudah bersiap, dan dia mengulurkan tangan kanannya untuk meraih cahaya hitam itu telapak tangannya. Seekor ular hitam kecil, ular berwarna merah darah itu terus menelan. Tetapi ia sudah tertahan 7 inci dan tidak dapat melepaskan diri tidak peduli seberapa keras ia berjuang. Ye Bufan. Dia terlempar dengan paksa. Kemudian seorang pria kuat menyerbu masuk dan meraih bagian belakang lehernya dengan tangan besarnya seperti kipas daun. Ye Bufan mengabaikannya dan menggunakan tangan kanannya untuk membuat ular hitam kecil itu terjatuh. Lehernya hancur, dan berubah menjadi ular mati yang tergantung lemas. Ye Tian, yang berdiri di sampingnya, meninju dan menangkap tangan yang dipegang pria besar. Itu menjerit. Terdengar suara teredam. Ye Tian mundur 7 atau 8 langkah, dan pria besar itu terbang keluar dari lubang tempat dia masuk. Dia mengeluarkan raungan rendah dan melompat keluar dari lubang besar berbentuk manusia di dalamnya, tembok, dia keluar dan mulai berkelahi dengan pria besar di halaman. Bab 719, biarkan aku tampil untukmu. Liu Gaifan. Ibu dan putrinya, awalnya memperhatikan Ye Bufan memperlakukan Zhu Baoguo dengan penuh perhatian, tetapi mereka tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi secara tiba-tiba. Mereka hanyalah manusia biasa, dan mereka kaget saat melihat lubang besar berbentuk manusia yang roboh dari tembok. Saat ini, mereka berdua merasa pusing, lalu terjatuh dengan lembut ke tanah. Ye Bufan mengejutkan ibu dan putrinya dan menempatkan mereka di sofa di sebelah mereka. Dia tidak ingin ibu dan putrinya melihat hal-hal yang seharusnya tidak mereka lihat, dan dia tidak ingin mereka terlibat terlalu dalam.
Saat baru turun dari mobil, ia melihat aura kematian di halaman sebelah, aura unik boneka mayat. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa penyakit Zubao disebabkan oleh keluarga Sangguan, dan ini juga merupakan jebakan yang dibuat oleh keluarga Sangguan untuknya. Setelah memasuki pintu, dia melihat sekilas dan menilai bahwa Zubao tidak sakit, tetapi telah diracuni oleh seseorang. Termasuk ular hitam kecil yang tersembunyi di balik lengan baju, semuanya terlihat jelas oleh kesadaran spiritualnya, jadi dia meminta Liu Gaifan untuk menjauh. Keluarga Sangguan membuat jebakan ini dengan sangat cerdik, di satu sisi, memungkinkan ular hitam kecil itu menyelinap ke arahnya saat dia sedang mendiagnosis denyut nadinya, dan di saat yang sama, mayat perak itu menyerang dari luar. Sayangnya orang yang harus mereka hadapi adalah Ye Bufan, yang telah melihat semua ini dengan jelas sebelumnya dan telah melakukan persiapan. Setelah merawat Liu Gaifan dan putrinya, Ye Bufan mengeluarkan jarum perak dan menusuk Zubao lebih dari selusin kali sebelum berbalik dan berjalan melalui lubang berbentuk manusia menuju halaman. Pada saat ini, dua boneka mayat Ye Tian sedang bertarung tanpa henti. Pria besar di seberangnya lebih tinggi darinya. Tubuhnya bersinar dengan perak, dan dia jelas telah mencapai level mayat perak kelas 3, yang setara dengan seorang pejuang di tingkat tengah bumi. Dalam hal budidaya, keduanya sama-sama cocok, dan tingkat pemurnian mayat terungkap saat ini. Meskipun keduanya berada di ranah mayat perak kelas 3, kemampuan pertahanan fisik dan fleksibilitas Ye Tian satu tingkat lebih baik daripada pria besar itu. Oleh karena itu, pertarungannya hanya sepihak, dan dia mengalahkan lawannya. Di seberang halaman, saat ini sedang berdiri seorang laki-laki dan seorang perempuan. Keduanya tidak terlalu tua, kelihatannya berumur sekitar 30 tahun. Penampilan pria itu lumayan, dan dia agak mirip dengan Sangguan Hongbing yang meninggal sebelumnya. Wajah wanita itu masih penuh lubang dan lubang, seolah-olah dia telah digigit serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya. Dia tampak seperti seorang praktisi Fudo. Mereka adalah Xiaoqi dan Xiaoba seperti yang dikatakan Sang Guanzuo. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Melihat Ye Bufan berjalan keluar ruangan dengan utuh, ekspresi keterkejutan melintas di wajah mereka berdua. Sangguan Hongling tidak hanya berpengetahuan luas dalam seni Gu, dia juga pandai membuat rencana dan perencanaan. Segala sesuatu hari ini direncanakan dengan cermat olehnya. Dia menanyakan tentang hubungan antara Ye Bufan dan Zhu Jiayi sebelumnya, dan kemudian diam-diam memasang jebakan seperti itu, tetapi pada akhirnya tidak melukai pihak lain bahkan sehelai rambut pun. Dia berkata, "Wah, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Pantas saja kamu bisa membunuh Sangguan Hongfei dan Sangguan Hongxia." Berkata, "Kamu benar, aku memang membunuh mereka berdua." Petik 2. Sangguan Hongling tampak jahat, kamu berani membunuh anggota keluarga Sangguan kami, tunggu saja sampai dimakan serangga beracun dan mati. Ye Bufan tersenyum tipis, kedua orang sebelumnya mengatakan hal yang sama, tapi pada akhirnya aku masih hidup dan sehat. Sangguan Hongfei berlatih pemurnian mayat. Saat ini, dia telah mengenali Ye Tian sebagai mayat perak kelas 4 yang dikirim oleh keluarga Sangguan, tetapi sekarang levelnya telah ditingkatkan ke ranah mayat perak kelas 3. Ini sangat mengejutkannya. Anda harus tahu bahwa seni pemurnian mayat menjadi semakin sulit pada tahap selanjutnya. Saya tidak menyangka mayat perak kelas 4 akan naik level begitu cepat. Bahkan kakeknya, Sangguan Xiong, tidak memiliki kemampuan ini. Dia bertanya, "Nak, beraninya kamu merebut mayat keluarga Sangguan kita?" Ye Bufan berkata, "Mereka semua sudah ada di sini. Bukankah ini omong kosong? Jika berani memprovokasi keluarga Sangguan, teknik pemurnian mayat ini benar-benar unik untuk keluarga Sangguan. Bagaimana pihak lain membuat mayat perak mengenali tuannya lagi, dan levelnya telah meningkat pesat?" Sangguan Hongling bertanya, "Jadi, kamu juga membunuh 10 mayat perunggu itu?" Ye Bufan berkata, "Memang benar aku yang melakukannya, tapi kata, bunuh, tidak akurat. Mereka sudah mati sejak awal." Tanya Guan Hongfei, "Bagaimana caramu melakukannya?" Secara umum, setelah boneka mayat ini dimurnikan secara khusus, tubuh mereka sebanding dengan baja. Oleh karena itu,
keluarga Sangguan biasanya bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang. Saat boneka mayat bertarung, praktisi sihir Gu bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan pengontrolnya. Bagaimana caramu melakukannya? Sangat sulit untuk dijelaskan. Sekarang aku akan menunjukkannya kepadamu. Jika tidak, Ye Tian, yang baru saja selesai berbicara dan memiliki keuntungan penuh, menamparkan dada pria besar itu dengan miliknya telapak tangan, langsung menggoyangkan tubuhnya. Tiba di depan Ye Bufan. Ye Bufan, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Teknik pemurnian mayat Fan dapat mengendalikan Ye Tian melalui pikiran spiritualnya, jadi semua ini diatur olehnya. Pria besar itu baru saja dipukul, dan sebelum dia bisa berdiri tegak, telapak tangannya menamparkan titik Bai Hui di atas kepala lawannya. Cara ini mempermudah penggunaan botol pemurnian iblis, dan dapat menguras seluruh energi hitam dari mayat perak hanya dalam sekejap. Karena kecepatannya sangat cepat, tidak ada yang menyadari bahwa botol pemurnian iblis muncul di telapak tangannya. Tanpa dukungan energi hitam, mayat perak itu benar-benar berubah menjadi mayat dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Ye Bufan berbalik untuk melihat ke arah Sangguan Hongfei dan berkata dengan bercanda, apakah kamu melihatnya? Beginilah caramu melakukannya. Kamu, wajah Sangguan Hongfei penuh dengan ketakutan, mayat perak kelas, yang setara dengan prajurit tingkat bumi tingkat menengah, bagaimana dia bisa dibunuh oleh pihak lain hanya dengan satu telapak tangan? Jika saya tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya itu benar. Bagaimana pihak lain melakukannya? Sangguan Hongling juga terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun zombie perak di sisinya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, karena karakteristik khusus dari boneka mayat, tidak akan ada banyak bahaya untuk saat ini. Yang paling bisa saya lakukan adalah kembali dan memperbaikinya lagi, tapi saya tidak menyangka itu akan dihancurkan dengan mudah oleh pemuda di depan saya. Apa aku ini? Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Ye Bufan melambaikan tangannya ke Ye Tian, bunuh dia. Sosok Ye Tian melintas dan dia mendatangi Sangguan Hongfei dan meninju dadanya. Sebagai ahli sihir pemurni mayat, tingkat kultivasi Sangguan Hongfei tidak tinggi. Setelah boneka mayat itu mati, dia benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Pukulan Ye Tian langsung menghancurkan organ dalamnya, dan dia tidak bisa mati lagi. Nak, beraninya kamu. Sangguan Hongling sangat marah, menjabat tangannya, kalajengking, kelabang, ular berbisa, laba-laba, dan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Sayangnya hal-hal ini berguna bagi orang normal, tetapi tidak berguna bagi Ye Tian. Belum lagi tubuhnya lebih keras dari baja. Serangga beracun ini tidak bisa menembus pertahanannya, dia hanyalah boneka mayat dan tidak takut sama sekali. Ye Tian mengayunkan tinjunya seperti kilat, dan dalam sekejap mata, dia menghancurkan semua serangga beracun menjadi bubuk, lalu meraih lehernya dan melemparkannya dengan keras ke depan Ye Bufan. Merasakan niat membunuhnya, mata Sangguan Hongling berkilat panik, lalu dia berteriak, pria di ruangan itu telah diracuni olehku. Jika kamu berani membunuhku, dia akan dikuburkan bersamamu. Bab 720 Perasaan Krisis Wang Suening. Apakah menurutmu sedikit trik sulap dapat menangkapku? Ye Bufan tersenyum tipis, apakah kamu tidak memeriksa informasiku sebelum mengambil tindakan? Saya seorang dokter yang sangat baik. Tidak ada yang bisa menyembuhkan cacingan keluarga Sangguan kita, kecuali saya pribadi. Kata-kata itu tiba-tiba terhenti di tengah kalimat, seperti ayam jago yang dicekik lehernya. Sebuah botol transparan kecil muncul di telapak tangan Ye Bufan, dan ada cacing hitam menggeliat di dalamnya. Sangguan Hongling berteriak dengan wajah penuh keterkejutan, bagaimana caramu melakukannya? Ye Bufan tinggal di kamar kurang dari 5 menit tadi, yang membuatnya benar-benar tidak bisa dipercaya racun dan tangkap itu racunnya. Ye Bufan berkata, sudah lama ku bilang bahwa keterampilan medisku sangat bagus. Trik kecilmu tidak ada artinya. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Ye Bufan, King Gong itu bagus, tapi sayang sekali kamu tidak bisa melarikan diri. Bagaimana dia bisa membiarkan wanita ini pergi? Tombak es terbang seperti kilat dan menembus dada Sangguan Hongling dalam sekejap.
Wanita itu jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, dan pada saat itu, seekor kumbang merah kecil merangkak keluar dari mulutnya, melebarkan sayapnya dan terbang ke langit malam, tepatnya ke arah barat Hunan. Ye Bufan mengetukkan jari kakinya dan mendatangi serangga kecil itu seperti kilat. Dia membalik pergelangan tangannya dan memasukkannya ke dalam botol kaca. Kumbang merah kecil itu dengan putus asa membentur dinding botol kaca, tapi tidak ada gunanya dan hanya bisa terjebak di dalamnya. Ye Bufan melirik serangga kecil itu. Dikabarkan bahwa praktisi Fudo tingkat tinggi dapat menggunakan Fudo mereka sendiri untuk mengirimkan pesan setelah kematian. Serangga Gu ini mungkin berguna di masa depan, jadi dia menyimpannya dan kemudian kembali ke rumah Zubao Guo. Setelah memasuki pintu, dia melepaskan ikatan titik akupuntur Liu Guizi dan putrinya, dan keduanya segera bangun. Zhu Jiayi melihat sekeliling dan berteriak dengan panik, "Xiao Fan, apa yang terjadi? Mengapa saya tiba-tiba pingsan?" Liu Guizi juga bertanya, "Siapa orang itu tadi?" Benar-benar menakutkan, takutnya. Masalahnya telah terpecahkan. Zhu Jiayi memandang Ye Tian yang mengikutinya, dan hatinya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka orang pendiam ini begitu kuat. Ye Bufan tidak ingin berkata lebih banyak, dan dia tidak bertanya lagi. Dia melirik ke arah Zubao Guo yang sedang berbaring di tempat tidur dan bertanya, "Saudara Ye, bagaimana penyakit ayahku?" "Sembuh." Sangguan Hongling hanya ingin merayu dia mengambil tindakan, jadi serangga yang menimpa Zubao Guo bukanlah serangga tingkat tinggi. Serangga itu sudah dihilangkan ketika dia baru saja menerapkan akupuntur. Ye Bufan memijat dadanya beberapa kali, dan Zubao Guo membuka matanya dan duduk dari tempat tidur. "Apa yang terjadi? Mengapa saya tertidur?" Liu Guizi berkata dengan wajah terkejut, "Tuan, Anda pingsan, Xiao Ye lah yang menyelamatkan Anda." Zubao Guo turun dari tempat tidur dan hendak berlutut dan bersujud. Ye Bufan dengan cepat mendukungnya, "Paman, kamu tidak perlu terlalu sopan." Beberapa orang mengucapkan kata-kata sopan, dan Liu Guizi bertanya lagi, "Xiao Ye, apa yang ayahnya dapatkan? Sakit. Apa yang harus kita perhatikan di masa depan?" "Paman Zhu tidak sakit, tapi diracun. Masalah antara keluarga Sangguan dan Guchong terlalu aneh, jadi Ye Bufan takut menakut-nakuti keluarga biasa ini. Katanya itu keracunan." Zubao Guo berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Kamu meracuni saya, dan saya tidak memprovokasi siapapun." Ye Bufan berkata, "Orang-orang ini sebenarnya ada di sini untuk saya. Anda hanya perlu tahu sedikit tentang hal-hal ini. Anda tidak dapat tinggal di sini lagi. Pergilah secepat mungkin." Liu Guizi berkata, "Tapi, masih ada banyak makanan di rumah yang belum terjual." Zhu Jiayi menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dan berkata, "Oke, berapa harga makanannya? Serahkan saja pada penduduk desa. Ayo cepat pergi." Setengah jam kemudian, Zubao Guo dan keluarganya masuk ke mobil Ye Bufan, dan sejak itu meninggalkan Kaohsiantun. Kembali ke kota Jiangbei, Zhu Jiayi telah membeli rumah, menabung banyak uang, dan mereka bertiga langsung pindah ke rumah baru mereka. Ye Bufan kembali ke rumah Wang Suening. Setelah masuk, dia menemukan wanita itu masih duduk di ruang tamu, tetapi TV tidak dinyalakan, dan dia bisa mendengar isak tangis. Ye Bufan datang ke sofa, memandang wanita yang menangis itu dan bertanya, "Ada apa denganmu?" Wang Suening menatapnya dengan air mata berlinang dan berkata, "Mengapa kamu kembali?" "Hanya bantuan." Ye Bufan bertanya dengan heran, "Apakah ini sebabnya kamu menangis?" Wang Suening tampaknya tidak mampu menahan keluhan di hatinya dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. "Saya pikir kamu tidak akan pernah pergi lagi setelah pergi bersama wanita lain, aku tidak akan kembali. Aku akan menyapamu bahkan jika aku pergi, oke?" Garis hitam di kepala Ye Bufan, kekuatan pergaulan wanita ini terlalu kaya. Dia bertanya, "Karena kamu sedang terburu-buru, kenapa? Kamu tidak meneleponku?" Wang Suening tersedak dan berkata, "Kamu tidak menginginkanku lagi, apa gunanya memanggilmu?" Bufan terdiam lagi. Dia akhirnya berkata, "Aku mengerti logika wanita. Apa yang kamu pikirkan sendirian? Kapan aku bilang aku tidak menginginkanmu lagi? Kamu adalah wanitaku, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian."
Wang Xuening berkata, tapi Sima Wei itu sangat cantik. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal apapun. Petik 2. Penampilan Sima Wei hari ini sangat menyentuh hatinya. Di saat yang sama, dia merasakan krisis yang sangat besar. Tiba-tiba dia takut kehilangan pria yang paling dia cintai. Baru pada saat itulah Ye Bufan mengerti bahwa alasan mengapa wanita ini bertingkah seperti ini adalah karena dia terstimulasi di dalam hatinya. Dia menepuk punggungnya dan berkata, dalam hatiku, kalian semua sama cantik dan luar biasa. Tidak ada perbedaan. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Tangisan Wang Xuening akhirnya menjadi lebih pelan dan dia berkata, apa yang kamu lakukan? Hibur aku. Itu bukan kenyamanan. Kamu memang tidak lebih buruk dari wanita manapun. Ye Bufan berkata, lagi pula, meskipun kamu seorang wanita biasa, cukup bagiku untuk mencintaimu. Awalnya dia tidak melakukannya, tidak membutuhkan yang lain. Ingin mengungkapkan perasaannya, Wang Xuening terisak lagi setelah mendengar ini, artinya, aku masih tidak bisa dibandingkan dengan Sima Wei. Berkata, kalian semua memiliki aspek masing-masing. Kalian lebih baik dari dia. Wang Xuening menatapnya dan berkata, misalnya, tidak ada yang bisa menandingimu, kata Ye Bufan sambil mencium jelinya. Seperti pipi, gigitlah. Senyuman muncul di wajah Wang Xuening, jadi kamu tidak akan meninggalkanku sendirian. Tentu saja tidak, Ye Bufan berkata, meskipun aku orang yang kurang penyayang, aku tidak akan pernah berkata, kamu begitu tidak berperasaan. Dengan air mata di wajahnya, Wang Xuening berkata dengan genit, kalau begitu kamu membuatku menangis sepanjang malam. Bagaimana kamu harus memberikan kompensasi padaku? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Bufan mengangkat wanita itu dan berjalan menuju kamar tidur. Pergi. Setelah beberapa saat, suara yang menggugah jiwa terdengar dari dalam ruangan.